Ustadz Kadrun laknatullah makin biadab, gunakan mimbar Jumat dan sebut semboyan NKRI harga mati adalah semboyan kaum munafik. Jalul Fathullah sama saja dengan menyebut warga NU adalah kaum munafik. Kami sebagai kader NU, pengurus NU, warga NU bersumpah demi Allah tetap mencintai, setia, menjaga negara kesatuan Republik Indonesia NKRI sampai mati. Pastikan Anda, kalau Anda lebih mendahulukan kesukuan Anda, nasionalis Anda daripada Islam, Anda munafik. Islam harga mati. Tidak ada yang harga mati selain Islam. Kalau ada yang harga mati selain Islam bagi Anda, maka Anda akan mati dalam keadaan munafik. Percayalah. Jalul Fathullah, Ustadz Kadrun ini seakan membuktikan data yang dirilis Polri bahwa masjid-masjid di Indonesia harus dipetakan untuk mencegah berkembang biaknya paham radikal di Indonesia. Rencana pemetaan masjid yang ditentang banyak tokoh yang mengatakan masjid tidak mungkin menjadi sarang penyebaran paham radikal ini pun seperti terbantahkan sendiri oleh Ustadz Kadrun laknatullah ini yang dengan bangsatnya menggunakan mimbar Jumat untuk membenturkan antara nasionalisme dengan Islam. Dalam khutbah Jumatnya beberapa waktu lalu, Jalul Fathullah dengan bangsatnya mengatakan bahwa tidak boleh ada harga mati selain Islam. Islam itu harga mati, dan jika ada harga mati selain Islam, berarti mereka adalah kaum munafik. Narasi yang disampaikan Kadrun laknatullah ini secara tidak langsung jelas untuk menggiring kesimpulan kepada jamaahnya bahwa NU sebagai ormas Islam terbesar dunia adalah berisi kaum munafik karena semboyan NKRI harga mati selama ini memang selalu digaungkan oleh warga Nahdien seantero negeri. Orang munafik yang selalu benci terhadap Islam, menyimpan kebencian terhadap Islam. Orang munafik adalah orang-orang Islam, sholat sama kita, berkumpul dengan kita, KTP-nya Islam, ikut juga ke Mekah, ikut juga sholat, ikut juga ngaji, tapi dia hatinya benci pada syariat. Dia benci pada kebenaran, dia benci terhadap Islam. Keyakinannya, loyalitasnya kepada kaumnya, sukunya, nasionalisnya lebih hebat daripada kepada agamanya. Pastikan Anda, kalau Anda lebih mendahulukan kesukuan Anda, nasionalis Anda daripada Islam, Anda munafik. Selagi ada di antara Anda yang loyalnya lebih pada yang lain dan Islam setelah itu, atau menduakan Islam daripada kesukuan, kebangsaan segala macam, itulah munafik. Pernyataan Ustadz Kadrun laknatullah ini jelas tujuannya adalah ingin membenturkan antara Islam dengan nasionalis. Apalagi Ustadz Kadrun ini juga merupakan kaum penyembah khilafah yang ingin menghancurkan NKRI. Dan lagi-lagi yang diserang adalah NU sebagai bentengnya NKRI. Ustadz Kadrun yang satu ini memang sangat layak disebut Ustadz Kadrun laknatullah karena dia telah menggunakan forum suci khutbah Jumat untuk memprovokasi umat Islam, membenturkan Islam dengan nasionalisme yang oleh ulama-ulama terdahulu telah mufakat bahwa Islam dan nasionalisme tidaklah bertentangan. Nasionalismenya NU pun juga dalam rangka untuk menjaga Islam, untuk mempertahankan ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Menjaga negeri ini sama halnya dengan menjaga agama Islam, karena negeri ini adalah negeri yang dijadikan Allah untuk menyelamatkan ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di mana ketika tanah Hijaz dikuasai oleh Wahabi, ulama-ulama Nusantara berhasil memboyong kitab-kitab Ahlus Sunnah yang oleh kerajaan Ibnu Saud, kitab-kitab tersebut akan dimusnahkan. Negeri ini negeri Indonesia, NKRI, negeri Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di negeri inilah makam para wali, makam para ulama dijaga, dihormati, dirawat, dan diziarahi. Beda dengan Arab Saudi, makam ulama digusur, makam ulama dibulldozer, makam sahabat hilang, makam Imam Maliki hilang, makam Siti Fatimah hilang, makam Siti Umar hilang.
negeri yang benar-benar menjaga ulama, menjaga, merawat, menziarahi makam wali, makam ulama adalah negeri yang namanya Nusantara, NKRI. Karena kenyataan itulah sejatinya mencintai, menjaga eksistensi NKRI adalah dalam rangka menjaga Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Siap? Siap? Ini negeri Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kau ganggu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kau kacau, berarti kau kacau Ahlus Sunnah wal Jamaah. NU adalah bentengnya NKRI. Semboyan NKRI harga mati yang digaungkan Nahdlatul Ulama sejatinya bukan hanya tentang fanatik terhadap bangsanya. Tapi lebih dari itu, menjaga negeri ini sejatinya adalah menjaga tegaknya ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena di negeri inilah Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah tetap eksis di dunia ini justru ketika di tempat diturunkannya Islam. Ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah dibabat habis oleh Wahabi yang telah menguasai Arab Saudi. Hai Ustadz Kadrun laknatullah, kami warga Nahdiyin seluruh Nusantara tidak akan peduli meskipun kalian anggap kaum munafik. Ilmu agamamu tidaklah sebanding dengan dalamnya ilmu agama ulama-ulama kami yang tidak pernah mempertentangkan antara Islam dan nasionalisme. Mulut busukmu yang ingin membenturkan antara Islam dengan nasionalisme di tempat suci mimbar Jumat justru menunjukkan kapasitas keilmuanmu yang hanya seujung kukunya ilmu ulama-ulama kami. Kami warga NU dengan segenap jiwa raga menjaga negeri ini adalah dalam rangka menjaga agama Islam tetap tegak dan kokoh di negeri ini, karena tidak mungkin Islam bisa berdiri kokoh jika negeri ini kacau dan hancur karena ulah kalian Bani Kadrun laknatullah. Siapa sesungguhnya yang munafik di sini? Kami menjaga negeri ini demi tetap tegaknya ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sedangkan kalian dengan bangsat mengatasnamakan agama demi ambisi kekuasaan kalian yang ingin menegakkan khilafah, yang sesungguhnya itu hanyalah sistem kerajaan yang sama sekali tidak ada dalam ajaran Islam. Nabi SAW hanya memberikan jaminan bahwa khilafah itu hanya bertahan setelah beliau pemerintahannya 30 tahun, salasuna sana, 30 tahun. Sayyidina Ali berakhir di tahun 40 dan 41 dengan Sayyidina Al-Hasan. Itulah akhir dari khilafah Rashidah. Lalu beliau menyebutkan dalam hadis Imam Ahmad, setelah itu yang terjadi adalah mulkan jabbar, bukan khilafah. Namanya khilafah Abbasiyah, kekhalifahan Abbasiyah. Namanya khilafah Umayyah. Tetapi baik Umayyah ataupun Abbasiyah ataupun Turki yang belakangan, semua itu adalah mamlakah. Kerajaan, bukan khilafah. Meskipun dinamai khilafah, tapi itu adalah kerajaan diktator. Silakan kalian anggap kami munafik, silakan fitnah kami sepuas hati kalian. Selagi kalian tidak usik negeri ini, kami masih tetap berdiam diri. Namun jika kalian sudah berani mengacau negeri ini, jangan harap kami hanya berdiam diri dengan apa yang kalian lakukan. Masjid terbanyak, hampir 1 juta masjid ada di Indonesia. Hanya di Indonesia ada jutaan masjid dan musola. Bukan di Timur Tengah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Negeri mana yang pesantrennya paling banyak? Indonesia. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Negeri mana hafid Qur'annya paling banyak? Indonesia. Negeri mana jumlah muslimnya paling banyak? Indonesia. Tidak peduli Indonesia, tidak menjaga Indonesia, tidak menjaga Islam. Jangan mau dibohongi, jangan mau dibujuki. Pura-pura pakai bendera Islam, pura-pura pakai bendera tauhid, pura-pura pakai takbir, tapi ternyata ngacau negara. Dan kalau negara ini kau kacau, yang sedang kau kacau umat Islam, yang sedang kau kacau Ahlus Sunnah wal NU berdiri untuk himayatuddin wal watan. NU berdiri dalam rangka menjaga agama, menjaga Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Ini negeri NKRI, negeri Ahlus Sunnah wal Jamaah. Siap jaga negeri, siap bela negara, siap dalam rangka bela Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.